Partai Kebangkitan Bangsa menegaskan positioning sebagai partai pemersatu bangsa. PKB berasaskan Pancasila sehingga diterima semua elemen bangsa Indonesia. Hal tersebut terungkap dalam acara pembekalan calon legislatif PKB se-Bali di Kuta Badung. Pembekalan calon legislatif PKB se-Bali dihadiri kader dan pengurus DPW PKB Bali, serta pengurus DPC dan DPAC se-Bali. Wakil Ketua Tanfid DPW PKB Bali, Eko Budi Cahyono mengatakan, positioning PKB sebagai partai pemersatu bangsa harus dimaknai dan diimplementasikan dan dikuatkan oleh seluruh kader PKB di Bali. Apalagi Bali memang menjadi rumah toleransi dan pluralisme, diharapkan mampu mempersatukan Indonesia. Eko Budi Cahyono mengaku sangat optimis, target perolehan kursi di Bali bisa terus meningkat. Sebab pihaknya bukan baru saat ini melakukan kerja nyata dan pendekatan ke masyarakat, namun sudah sejak lama sehingga sudah ada investasi sosial yang kuat di masyarakat. Sebenarnya pembekalan caleg ini salah satu cara kita untuk penguatan secara administrasi untuk masalah materi-materi dari KPU, penguatan secara hukum, aturan main atau cara-cara main berpolitik yang baik. Karena kita kemarin sudah mendeklar supaya kita nggak timbul pelanggaran-pelanggaran hukum. Tapi yang paling mendasar adalah pertama adalah koordinasi secara menyeluruh seluruh Bali. Dari kabupaten, kota, caleg-calegnya kita samakan visi misinya supaya kita tahu apa sih PKB ini rencananya kayak apa. Nah, karena PKB itu seperti tagline-nya itu adalah menyatukan Indonesia. Itu visinya itu. Jadi PKB itu adalah agamis nasionalis. Jadi PKB didirikan bukan hanya untuk orang Islam, didirikan bukan hanya untuk orang Muslim atau didirikan untuk agama Islam, tapi didirikan untuk masyarakat bangsa Indonesia ini. Sementara itu, Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu DPP PKB, Marwan Jafar mengajak para caleg, kader dan pengurus PKB di Bali agar kompak, bersatu, serta mengkampanyekan positioning PKB sebagai partai pemersatu bangsa. Marwan Jafar mengingatkan caleg PKB agar siap bertarung di media sosial serta harus punya forum media sosial sebagai salah satu kanal komunikasi penyampaian visi misi, interaksi dan diskusi dengan masyarakat pemilih. Sementara itu, Ketua KPU Bali Dewa Agung Lidartawan menyampaikan apresiasi kepada Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Bali telah melakukan pembekalan terhadap para caleg. Pembekalan caleg PKB yang bertarung pada Pileg 2019 lebih tahu dan paham tentang aturan KPU, sehingga kecurangan, kesalahan karena ketidaktahuan akan minim dan caleg lebih siap berjuang dalam menghadapi pemilu. Partai melaksanakan kegiatan yang seperti ini, itu berarti bahwa mereka sudah bersiap-siap diri dalam rangka ini. Dan informasi yang benar tentu diperoleh dari KPU dan Bawaslu. Kalau ini bisa diundang bersama sehingga kecurangan, kemudian kesalahan karena ketidaktahuan itu akan minim. Dewa Agung Lidartawan menambahkan, dalam Pileg 2019 nanti di Bali terdapat 12.215 TPS dengan jumlah DPT 3 juta lebih. Lidartawan menjelaskan teknis kampanye menyangkut pemasangan baliho hingga penghitungan suara dan kursi. Kampanye lebih efektif apabila dilakukan secara door-to-door dan membagikan kartu nama daripada memasang baliho. Dari hasil survei, kampanye dengan baliho dan bendera maksimal hanya 10% bisa menggait dukungan. Terkait dana kampanye, besarnya tidak lebih dari 2,5 miliar rupiah untuk perorangan dan 25 miliar rupiah bagi kelompok serta dilaporkan. Anggara Tanah Bali TV.